Album bisa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, dari beberapa sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia ini mengharapkan adanya perbaikan dari sisi ekonomi sampai di tahun-tahun mendatang, dan ini juga menunjang kinerja dari berbagai sektor tersebut, termasuk dari industri kelapa sawit, pemirsa, di mana gabungan Asosiasi Kelapa Sawit atau GAPKI menyambut baik perbaikan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga menjadi sinyal positif bagi ekonomi di kuartal keempat. GAPKI berharap sektor perdagangan tumbuh baik di kuartal keempat di 2020. Optimisme Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 yang diprediksi kembali masuk zona positif disambut oleh Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tovan Mahdi, mengatakan, meski sulit untuk kembali positif, namun kontraksi ekonomi kuartal 3 yang lebih baik dibandingkan kuartal 2 disebut menjadi sinyal yang baik. Tovan berharap sektor perdagangan kembali bergeliat di kuartal 4 2020. Ia mengimbau pemerintah fokus pada kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat. Selain itu, stimulus bagi pelaku usaha menurutnya penting agar pelaku usaha bisa terbantu untuk pemulihan. Meskipun masih terjadi kontraksi sekitar 3,5%, namun kita optimistis bahwa tren pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2020 ini relatif positif. Jadi kalau kita bandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2020 di mana tercatat sekitar 5% dan kemudian di kuartal ketiga 3,5%, artinya sebetulnya tren pertumbuhan ekonomi dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini relatif cukup baik, dan ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, dan kita semua tentu berharap pada kuartal terakhir di tahun 2020 ini trennya juga tetap positif, meskipun ekspektasi dan juga analisis dari banyak pakar ekonomi menyatakan bahwa sampai akhir tahun 2020 masih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. 3 lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan juga memproyeksikan bahwa global negara-negara di dunia ini rata-rata mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, memantik optimisme investasi Indonesia, dalam hal ini investasi di pasar modal. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Bernardus Wijaya yang merupakan CEO Sukor Sekuritas, yang saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja Pak Bernardus. Selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas David, luar biasa. Terima kasih Pak Bernardus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Bernardus, memantik optimisme investasi Indonesia, dalam hal ini untuk investasi di pasar modal. Bagaimana Anda melihat perkembangan investasi pasar modal belakangan ini? Kalau kita perhatikan juga dari sisi indeks harga saham gabungan, sempat menyentuh ke level 6.000 di awal tahun, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam, dan posisi saat ini mulai perlahan bangkit kembali Pak. Ya, tentu saja kita bisa melihat bahwa year to date IHSG mengalami koreksi cukup dalam antara bulan Januari sampai dengan akhir Maret, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Yang waktu itu kita belum bisa memprediksi apa dampaknya terhadap ekonomi di dunia dan juga di Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 2020, kita bisa melihat bahwa kuartal 2 itu merupakan hal yang terburuk atau pertumbuhan GDP terburuk di tahun 2020 ini, di mana pertumbuhan GDP year on year sekitar minus 5%. Dan untuk kuartal 3 telah membaik di angka kisaran minus 3,49% atau mengalami kenaikan dari Q2 ke Q3 sekitar 5,05% pertumbuhan GDP Q on Q. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa the worst is already behind, yaitu di kuartal 2 dan di kuartal 3. Dan berdasarkan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, dia sangat optimis bahwa di kuartal 4 2020 ini akan menghasilkan pertumbuhan GDP yang positif year on year. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa the worst is already behind, dan kita akan menatap lebih baik lagi di kuartal 4 dan tahun 2021. Apalagi setelah ada kabar bahwa vaksin COVID-19 telah ditemukan dengan tingkat efektivitas yang tinggi, sehingga ini menjadi berita yang cukup baik untuk kita semua, untuk kita mulai investasi di pasar saham. Karena investasi saham merupakan
melakukan investasi yang forward looking, dan dengan kita percaya bahwa the worst of the behind di Q2 juga, kita bisa melihat bahwa IHSG pun telah membaik dari angka terendahnya di angka 3.900 di bulan Maret 2020, saat ini telah mencapai angka kurang lebih 5.700 atau peningkatannya sudah cukup signifikan. Oleh karena itu, buat para investor jangan terlambat untuk melakukan investasi saham, karena jika kita melihat dari 2009 sampai 2009 adalah setelah masa krisis, di mana 2008 adalah Lehman Brothers di Amerika dan pasar modal juga terdampak. Antara 2009 sampai 2019, pertumbuhan IHSG berada di angka sekitar 150%, dan banyak saham-saham blue chip yang melaksanakan atau mengalami performa yang luar biasa baik. Oleh karena itu, karena the worst of the behind and the crisis is an opportunity for us, oleh karena itu investor bisa bersiap-siap atau mulai investasi sekarang juga di pasar saham Indonesia. Baik Pak Bernardus, seberapa besar Pak dampak dari penyebaran COVID-19 terhadap gairah investasi di pasar modal? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa gairahnya sempat sangat menurun di kuartal 2 terutama. Hal ini dikarenakan adanya PSBB atau lockdown yang hampir diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah, jadi kita bisa melihat bahwa ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya di Indonesia kurang lebih selama 2 bulan. Dan juga ekonomi di sana sangat menurun karena orang-orang cenderung mengurung dirinya di rumah dan tidak melakukan aktivitas ekonomi, baik bekerja, ke kantor, ke mall, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat itu banyak investor melakukan pull out money dari Indonesia sehingga terdampak ke IHSG di mana penurunan sangat signifikan dari sekitar 6.300 sempat menyentuh angka 3.900. Akan tapi setelah PSBB kembali dinormalisasi dengan namanya PSBB transisi dan aktivitas ekonomi, aktivitas perkantoran mulai seperti semula. Nah, hal itu berdampak bahwa ekonomi itu mulai berjalan sehingga kepercayaan investor baik domestik maupun asing masuk ke Indonesia sehingga IHSG menjadi lebih stabil di kuartal 3 itu sekitar angka 4.800 sampai 5.500. Nah, setelah kita melihat bahwa hasil GDP kuartal 3 cukup baik, yaitu secara Q-on-Q naik 5,05% dan didukung oleh sentimen lainnya, yaitu mencakup pengesahan Omnibus Law, di mana hal ini menyebabkan iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik, di mana tadinya orang-orang atau asing cenderung memilih ke negara Vietnam atau negara lainnya karena biaya operasional lebih murah, perizinan lebih mudah. Akhirnya mereka mempertimbangkan untuk masuk ke Indonesia karena adanya Omnibus Law yang baru disahkan bulan Oktober kemarin, dan juga didukung dengan terpilihnya Joe Biden atau kandidat dari Partai Demokrat, yang dimana biasa kandidat Partai Demokrat ini lebih favor atau lebih menguntungkan negara-negara berkembang karena dia cenderung akan menaikkan corporate tax di negaranya sehingga dananya dari negara sana akan cenderung akan dialihkan ke negara emerging market. Dan ada satu poin lagi yang menguntungkan Indonesia, ya ini terkait tentang batalnya IPO dari Ant Financial di China sana, di mana IPO Ant Financial ini tadinya akan menyedot banyak dana asing dari lokal termasuk Indonesia ke China karena Ant Financial digadang-gadang sebagai the biggest financial institution di dunia, akan mengalahkan BCA dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sempat ada outflow money cukup kencang, terutama di kisaran bulan Oktober akhir. Nah, akan tapi setelah IPO Ant Financial batal, kemudian Omnibus Law disahkan Presiden dan juga Joe Biden menang, foreign secara terus-menerus melakukan inflow ke Indonesia, di mana year month to date di bulan November ini udah sekitar 9-10 triliun di bulan November kemarin. Jadi kita bisa melihat bahwa investor asing sudah mulai optimis dengan kondisi pasar modal. Pak Bernardus, bagaimana Anda melihat apa yang membuat optimisme dari para pelaku pasar, baik investor domestik maupun juga investor asing untuk masuk kembali ke pasar modal, Pak? Apakah ini terkait dengan penanganan COVID-19, meskipun dari sisi jumlah kasus masih terus bertambah, tapi secara keseluruhan upaya dari pemerintah pengendalian COVID masih terus berlanjut. Kemudian juga apakah investor juga melihat peran dari sisi regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan BI dalam menjaga stabilitas pasar saham di tengah pandemi? Oke, jadi untuk poin-poin
poinnya kenapa investor mulai tertarik di Indonesia. Yang pertama adalah terkait tentang penanganan ekonomi sebagai dampak akibat COVID-19 di Indonesia, di mana kita bisa melihat the worst is already behind. Q2 kurang lebih sebesar minus 5%, Q3 sebesar minus 3%, dan di Q4 ini optimisme positif pertumbuhan GDP year-on-year ada di depan mata. Oleh karena investor mulai optimis untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Dan selain itu ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator atau pemerintah. Yang pertama terkait dengan Omnibus Law yang mengakibatkan iklim investasi Indonesia menjadi lebih enak buat para investor, terutama investor asing. Dan kedua adalah peranan BI juga, di mana menjaga suku bunga, di mana suku bunga diturunkan ke 3,75 sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan sentimen positif di bursa saham Indonesia. Walaupun COVID-19 jumlahnya kemarin mencapai titik tertingginya. Oke, Pak Bernardus, ini mungkin lebih ke arah untuk dampak ke jangka panjang begitu, Pak. Dari sisi jangka pendek seperti apa, Pak Bernardus? Nah, untuk jangka pendek kita bisa melihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia kita bisa melihat kemarin mencapai titik tertinggi di mana melebihi angka 6.000. Nah, untuk jangka pendek di bulan Desember ini kita perlu perhatikan aksi profit taking dari para investor, terutama karena IHSG sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Padahal pertumbuhan performa perusahaan belum balik dari kondisi sebelum COVID-19. Sehingga kita perlu perhatikan di resisten 5.700 untuk IHSG, sehingga jangka pendek di angka 5.700 ini akan sangat rawan profit taking, terutama untuk yang berpengaruh besar terhadap IHSG seperti sektor perbankan, properti, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk para investor untuk jangka pendek kita bisa melakukan wait and see dan juga switching ke saham-saham musiman, di mana biasanya di akhir tahun itu kita bisa melihat bahwa batu bara akan sangat membara, di mana demand dari China meningkat, udah ada kontak dengan Indonesia, dan apalagi China ini sedang nge-ban impor batu bara dari Australia, sehingga itu sangat menguntungkan Indonesia, sehingga kita bisa perhatikan PTBA, ADO, dan juga United Tractor. Sehingga kita perlu move dari banking ke sektor-sektor ini. Selain itu kita juga bisa memperhatikan sektor-sektor defensif yang belum banyak naik di bulan November-Desember ini. Seperti contohnya adalah consumer goods, yaitu ada ICBP, INDF, yang saat ini masih tertahan di level supportnya sekitar 7.000 untuk INDF, dan ICBP ada sekitar 10.000, dan kita bisa melihat ada Unilever juga di sekitar 7.700 support, dan belum bergerak banyak dari titik sana. Sehingga kedua sektor ini yang perlu kita perhatikan untuk take profit dari sektor perbankan, karena masih rawan koreksi, terutama terkait karena penanganan COVID-19 Indonesia yang masih kurang dan vaksin yang masih belum bisa terdistribusi di bulan Desember ini. Baik Pak Bernardus, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.